Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat, Pak. Alhamdulillah ya, alhamdulillah alamin. Kita dapat berkumpul di Google Meet ini dalam keadaan sehat walafiat. Sudah pada sarapan belum? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Ya, alhamdulillah ya. Ya, semoga kalian tetap sehat, tetap semangat ya. Ya, apapun itu mudah-mudahan dilancarkan, dimudahkan segala aktivitasnya. Pada pertemuan kita pada kali ini, yaitu tentang mata kuliahnya asuhan kesehatan gigi dan mulut individu. Ya, perlu saya ingatkan kembali ya, kalau untuk pelayanan asuhan kesehatan gigi dan mulut itu sendiri adalah pelayanan asuhan yang terencana, diikuti dalam kurun waktu tertentu, secara berkesinambungan di bidang promotif, preventif, kuratif sederhana dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan gigi yang optimal pada individu, kelompok, dan masyarakat. Itu ya yang perlu kalian pahami dulu. Jadi itu adalah proses secara ya terencana dan berkesinambungan, sehingga nanti diharapkan setiap individu itu tidak mempunyai masalah kesehatan gigi dan mulut. Jadi kalian juga sebaiknya pada saat ada yang linu, ada yang sakit, itu ada keluhan lah intinya, harus segera memeriksakan atau misalnya harus segera screening mandiri gitu ya, untuk bisa menangani hal tersebut. Apabila tidak bisa ditangani oleh sendiri, berarti harus ke fasilitas pelayanan kesehatan atau Fasiankes. Kalian kan beberapa mungkin sudah terdaftar di asuransi kesehatan ya, baik itu BPJS ataupun yang swasta, silahkan dimanfaatkan. Ada beberapa kriterianya ya, mungkin kalau untuk BPJS itu kan 1 tahun itu jatahnya 1 kali scaling dan lain sebagainya, silahkan dipelajari sehingga nanti optimal gitu ya giginya. Ya saya harapkan dari kalian dulu ya, kalian harus bebas dulu sebelum nanti memeriksa pasien. Masa ia mau memeriksa pasien tapi gigi kalian juga masih bermasalah gitu ya. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba untuk kita sharing lah terkait dengan tindakan pelayanan asuhan kesehatan gigi dan mulut individu. Nah, untuk tindakan itu sendiri salah satunya adalah tadi disebutkan yang di awal ya, yaitu tentang tindakan promotif. Tindakan promotif ini atau misalnya bisa disebut juga dental health education atau pendidikan kesehatan gigi. Kalian kan pernah mungkin ya beberapa semester yang lalu melakukan penyuluhan, mungkin melakukan konseling, bimbingan konseling, atau misalnya edukasi dan lain sebagainya. Itu adalah salah satu tindakan promotif. Tindakan promotif adalah salah satu program kesehatan gigi dengan tujuan menanggulangi masalah kesehatan gigi dan mulut yang ada di individu tersebut. Jadi diantaranya mengedukasi dan ya diharapkan dapat meningkat gitu ya dari segi pengetahuan. Nanti kan kalau dalam segi ya perubahan perilaku itu kan ada pengetahuan, ada sikap, ada keterampilan. Nah, untuk promotif itu sendiri lebih ke arah pengetahuan ya. Tapi bisa sih nanti penjabarannya kalau misalnya kalian melakukan pengajaran cara menyikat gigi dan misalnya ya pengajaran cara menyikat gigi dan lain sebagainya, itu akan mengarah ke sikap dan keterampilan gitu ya. Cuma diutamakannya yaitu pengetahuan terlebih dahulu, karena pengetahuan juga
cukup cukup sulit ya kalau misalnya kalian baru pertama kali melakukan penyuluhan. Program pendidikan kesehatan gigi merupakan yang tadi ya, salah satu program yang harus dilaksanakan. Jadi kalian wajib melakukan hal ini ke beberapa kelompok ya. Sering saya sebutkan kelompok rentan atau kelompok berkebutuhan khusus yang menjadi prioritas, yaitu ada ibu hamil dan balita. Itu yang menjadi prioritas berdasarkan Kemenkes tahun 2012, itu adalah salah satu kelompok rentan yang menjadi prioritas. Kelompok kedua yaitu ada anak SD, kelompok ketiga itu ada anak remaja, kemudian ada lansia, kemudian ada anak berkebutuhan khusus. Jadi kelompok-kelompok tersebut merupakan kelompok yang ya pertama tidak memiliki kemandirian. Kenapa berkebutuhan khusus? Ya berkebutuhan khusus gitu ya, karena mereka memerlukan bantuan dalam melakukan pemeliharaan kesehatan gigi dan mulut. Jadi untuk tujuan utamanya ya, untuk tujuan utama dari dental health education atau pendidikan kesehatan gigi, yaitu adanya perubahan perilaku dari ya di masyarakat ya ke arah perilaku sehat, sehingga tercapai derajat kesehatan yang optimal gitu ya. Dalam rangka mewujudkan derajat kesehatan gigi dan mulut yang optimal, tentunya perubahan perilaku yang diharapkan setelah menerima pendidikan tidak dapat terjadi sekaligus ya. Jadi harus ada frekuensi, ada yang harus ditempuh gitu. Tidak bisa langsung pada saat, ya ada juga sih, tapi tidak ada misalnya kalian melakukan penyuluhan ke pasien atau klien A, itu tidak serta-merta menjadi langsung berubah drastis secara optimal gitu ya, langsung berubah tidak, tapi bertahap gitu, step by step. Kalian pelan-pelan gitu melakukan penyuluhan. Ya diharapkan kan meningkatkan pengetahuan, sikap, dan keterampilan ya kalau untuk perubahan perilaku. Nah, pada saat kalian melakukan penyuluhan, itu harus pertama yang perlu diperhatikan adalah kalian harus bisa mengkaji atau mengidentifikasi apa yang menjadi keluhan. Misalnya diidentifikasi misalnya dari pendidikannya, atau misalnya dari umurnya, dari status sosialnya. Jadi pada saat melakukan penyuluhan itu jangan menggunakan bahasa-bahasa yang sulit dimengerti atau istilah-istilah yang sulit dimengerti. Jadi gunakanlah bahasa yang mudah dimengerti, kemudian yang tidak menggurui, menggunakan bahasa yang simpel, intonasi juga diatur, tidak seperti marah-marah dan lain sebagainya, sehingga pesan yang akan disampaikan itu sampai gitu. Baik, untuk ini kira-kira ada yang ditanyakan dulu. Kalian ada yang kesulitan tidak pada saat melakukan penyuluhan? Mungkin kan ada beberapa mahasiswa yang bisa berkomunikasi dengan anak kecil gitu ya, anak balita, anak SD. Ada juga yang tidak bisa berkomunikasi dengan anak balita atau anak SD. Ada yang bisa berkomunikasinya dengan misalnya dengan remaja, atau ada yang bisa berkomunikasi dengan ibu hamil atau lansia. Silakan ditentukan ya, karena itu juga salah satu hal atau kelompok yang bisa kalian tentukan pada saat kalian akan mengambil sampel pengerjaan karya tulis ilmiah gitu ya. Pada saat kalian akan mengerjakan karya tulis ilmiah, sebaiknya pilihlah kelompok-kelompok yang menurut kalian mudah untuk diajak komunikasi gitu ya. Kalau misalnya kelompok tersebut sulit dan tidak bisa diajak komunikasi, maka penelitian kalian akan lebih sulit gitu ya dalam mengambil data, dalam menggali informasi dan lain sebagainya. Kira-kira di sini ada yang kesulitan tidak dalam melakukan penyuluhan?
ada pengalaman unik atau apa? Silakan bisa di-share. Ada Bapak. Iya, kesulitannya apa? Silakan, Rahmi. Iya, kan Rahmi pernah ya diajak sama teman-teman Hima buat penyuluhan pas waktu bakso kalau nggak salah. Nah itu kan penyuluhannya ke anak SD. Kesulitannya itu apa sih yang Rahmi ucapkan itu beda sama yang di satpolnya, beda sama yang di itunya terlalu gugup mungkin ya Pak. Jadi kayak yang apa ya? Kalau kalau ini mungkin anak-anak SD-nya juga kalau itu meren naon sih teteh meren kayak gitu soalnya Rami teh aneh ngobrolnya bapak jadi malu kan susah banget itunya gimana cara belajarnya gitu biar sama kayak yang di satpel si materinya itu. Iya. Iya, bagus ya Rahmi. Ya nggak apa-apa sih. Semua orang juga pasti pada saat pertama kali melakukan penyuluhan itu ada groginya, ada gugupnya, pasti ada juga mungkin yang lebih parah ya, ada yang nggak bisa ngomong mungkin di depan anak SD gitu ya, saking gugupnya jadi ngeblank gitu. Ah ini nih mau ngomong apa gitu ya. Nah paling ya yang perlu ya ini berdasarkan pengalaman saya juga ya. Sebaiknya memang dikuasai dulu ya materinya. Jadi pada saat kalian mau menyampaikan pesan atau informasi, itu sebaiknya dibaca-baca dulu gitu. Siapa tahu nanti ada pertanyaan-pertanyaan atau misalnya materi-materi tersebut antusias untuk ditanyakan gitu ya. Jadi kalian yang pertama adalah kuasai materinya terlebih dahulu. Untuk yang kedua, sebaiknya memang jangan langsung masuk ke materi ya, dicairkan dulu suasananya gitu ya, dicairkan dulu suasananya, misalnya kita bercanda-bercanda dulu atau misalnya sedikit kalau di bahasa apa satpel itu ada apa ya namanya, ice breaking atau apa sih kalau di awal tuh gimana? Apersepsi. Iya, apersepsi ya, ice breaking atau apersepsi. Apersepsi kan bertanya sehingga nanti dari kelas atau misalnya yang diberikan informasi tersebut merasa ada ketertarikan gitulah dan lain sebagainya ya. Sehingga nanti bisa mendengarkan gitu. Jadi kalau bisa jangan langsung masuk ke materi dulu. Kalau langsung masuk ke materi jadinya kaku dan jadi tegang gitu ya dari itunya sendiri. Nah, memang perlu itu juga ya, perlu dilakukan juga pada saat kalian nanti harusnya di mata kuliah pendidikan kesehatan gigi ya. Ini kan ini kalau yang saya sampaikan ini adalah rangkaian tindakan asuhan kesehatan gigi dan mulut individu gitu ya. Jadi salah satunya adalah tindakan promotif. Nah, untuk lebih detailnya memang di pendidikan kesehatan gigi langsung di mata kuliah tersebut kalau ada ya. Kalau di D3 ada nggak ya? Ada ya? Ada ya? Masuknya ke promosi kesehatan. Oh iya, di promosi kesehatan kalau di D3 ya. Kalau di D4 itu ada mata kuliah pendidikan kesehatan gigi. Nah, untuk di mata kuliah tersebut memang kalian perlu pengalaman melakukan penyuluhan ke beberapa kelompok gitu ya, sehingga nanti kalian punya pengalaman karena nanti experience atau nanti akan berbeda-beda gitu ya. Pada saat kalian akan belum pernah melakukan hal tersebut dan langsung terjun ke masyarakat, biasanya ya mungkin bisa lah, tapi kadang ada keterbatasan gitu ya. Jadi memang jam terbang juga sih. Nggak apa-apa kalau untuk belajar salah-salah sedikit nggak apa-apa lah. Yang penting kalian jangan menyerah ya. Kayak orang belajar jalan kan, anak kecil belajar jalan jatuh dulu, jalan lagi, jatuh dulu, belajar lagi. Kalau misalnya jatuh sekali terus kalian tidak langsung trauma, nanti nggak bisa jalan. Jadi pada saat kalian melakukan penyuluhan, ya tips tadi ya, pertama itu harus menguasai materi,
Kemudian yang kedua, jangan langsung masuk ke materi, lakukan ice breaking atau misalnya apersepsi. Kemudian uh, pilih bahasa-bahasa yang mudah dimengerti ya, apalagi tadi Rahmi kan misalnya ke anak sekolah dasar ya. Jadi diusahakan bahasa-bahasanya jangan yang terlalu ilmiah, jangan yang terlalu sulit gitu. Kalau anak SD-nya memang sudah mengerti, kalian kan tes dulu tuh. Ini tahu nggak? Ini tahu nggak? Misalnya halitosis tahu nggak? Kalau nggak tahu bau mulut. Kalau karies tahu nggak? Kalau nggak tahu gigi berlubang. Kalau misalnya kalkulus tahu nggak? Kalau nggak tahu karang gigi dan lain sebagainya gitu. Jadi untuk ngetes dulu. Ini nih pengetahuannya sampai mana gitu ya. Terus yang terakhir ya, ini yang kunci, kuasai diri kalian gitu ya. Pada saat kalian berada di depan atau di tengah-tengah kerumunan atau kalian akan melakukan apa ya namanya? Melakukan ya penyuluhan gitu ya di depan orang, pasti kalian atau misalnya di depan lah sendirian gitu pasti akan merasakan gugup gitu ya. Akan merasakan gugup. Jadi kendalikan diri kalian. Kemudian ya pertama mindsetnya dulu ya, mindsetnya itu jangan overthinking, nanti kalau misalnya ini gimana, kalau ini gimana, kalau itu gimana. Jadi biasa aja tenang gitu ya. Tapi kalau misalnya nggak bisa tenang, tetap kalau misalnya orang yang overthinking gitu ya, ya kendalikannya dengan cara tarik nafas gitu. Misalnya tarik nafas dulu, atur nafas gitu, keluarin lagi sehingga nanti kalian tenang. Nah, kalau misalnya kalian tetap grogi, udah tarik nafas kayak gitu. eh Terus kalau misalnya kalian pegang mic tuh, misalnya ngobrol apa di mic terus grogi gitu, tremor ya. Tremor karena groginya sampai gini-gini goyang, di anak SD aja misalnya sudah goyang udah grogi gitu ya. Nah, itu sebaiknya kalian menggunakan gerakan-gerakan gitu ya. Misalnya jadi misalnya ini mic ya, ini mic. Nah, jangan diem gitu, gerakin aja misalnya pakai tangan, gerakan tangan kemana gitu. Kaliannya jangan diem, kalau diem kelihatan kaki grogi, misalnya tangan geter dan lain sebagainya, udah padahal cuma di depan anak SD gitu. Jadi sehingga diharapkan kalau bisa ya itu gitu, banyakin gerak. Nah, berbanding terbalik kalau misalnya kalian akan memeriksa pasien dan tremor, kan kalau mau memeriksa pasien juga jangan tremor. Kalian masih ada yang tremor nggak? Ada yang grogi kan biasanya kalau masih grogi atau misalnya masih nggak pede karena kalian misalnya belum pernah memeriksa pasien, nanti kalian ya makanya pelatih apa namanya jadi latihan juga sih kalian presentasi di depan kelas. Kalian mungkin di depan kelas juga masih ada yang grogi atau gugup ya nggak apa-apa, itu namanya belajar ya, salah-salah sedikit juga nggak apa-apa, yang penting kalian mau mencoba gitu ya. Terus untuk pemeriksaan itu memang ke teman dulu ya. Nah, ke teman ini kalau bisa juga sesuai prosedur gitu ya, jangan asal-asalan. Pada saat kalian nanti memeriksa pasien beneran, itu sudah tidak gugup lagi. Jadi untuk antar teman kalau ada praktik terus pemeriksaan antar teman itu dianggap sebagai latihan saja gitu, sehingga nanti pada saat kalian terjun ke lapangan itu akan lebih lancar lagi dan tidak grogi. Nah, tipsnya ya, tadi kalau misalnya melakukan penyuluhan di depan kan grogi harus banyak gerak ya. Kebalikannya kalau misalnya memeriksa pasien dan kalian ya tremor, itu harus ada tumpuan, jadi memegang sesuatu gitu. Jadi jangan ngambang gini. Kalau ngambang gini kelihatan grogi, nanti itu pasiennya juga wah ini kok saya diperiksa tapi ini gemeter. Jadi akan menimbulkan ketidakpercayaan dan akan merasa ragu pasiennya untuk balik lagi gitu. Tapi kalau misalnya sudah parah banget ya tremornya, megang ini juga jadi ikut geter gitu muka pasiennya, itu ya kalau bisa dilatih gitu ya, dilatih dengan cara misalnya ngangkat beban berat gitu tangannya, terus atur nafas, terus jangan terlalu overthinking kalau misalnya kalian melakukan hal tersebut gitu ya. Ada lagi yang ingin share kalau
pengalamannya karena grogi? Ada lagi? Julianti? Mau? Julianti? Herlin? Ai? Lanjut dulu ya. Nah, kalian sudah pernah bikin media belum? Bagaimana, Pak? Ya, lanjut aja dulu ya. Tadi pengalamannya, tapi kayaknya jaringannya jelek ya. Iya, Bapak. Nah, lanjut aja dulu. Untuk kalian sudah pernah bikin media belum? Sudah, Pak. Sudah ya, iya. Jadi media juga salah satu hal atau faktor yang dapat menentukan keberhasilan dari penyuluhan atau tindakan promotif gitu ya. Jadi media-media kan banyak ya sekarang ya. Ada mungkin kalau yang dulu yang kalian bikin poster, ada flip chart, flashcard ya. Kalau yang sekarang kan ada PowerPoint, ada video, ada audio, ada pop up book, mungkin ada banyak lah video apa, ada puzzle, media-media yang dapat disesuaikan dengan sasaran yang kalian akan dilakukan penyuluhan gitu ya. Jadi harus pas medianya, harus cocok. Kan orang tuh, saya pernah menyampaikan belum ya di kelas ini ya, orang itu kan kadang ada yang sukanya audio gitu ya, dengerin musik walaupun nggak dihafalin tapi tiba-tiba hafal sendiri. Itu berarti salah satu hal berarti kalian suka dengan media audio. Ada juga misalnya yang sukanya media video. Jadi kalian kalau misalnya melihat video, audio visual gitu ya, video, kalian langsung bisa nangkep informasi yang dimaksud gitu ya. Ada yang langsung ingat dan lain sebagainya. Mungkin ada yang juga yang visual, kan ada juga yang sukanya visual, berarti ini ya sukanya gambar gitu ya. Kalau misalnya kita melihat poster atau gambar, dia langsung masuk gitu ya, pelajaran atau informasi yang dimaksud atau yang akan disampaikan dari media tersebut. Jadi memang harus disesuaikan juga, dan salah satu faktor keberhasilan dalam melakukan penyuluhan. Selain dari dirinya sendiri yang tadi ya, untuk mengatasi dirinya sendiri, rasa gugup dan lain sebagainya. Nah, ada juga mungkin yang sukanya harus permainan dulu, ada juga yang serius, kan beda-beda ya, setiap individu gitu ya, pasti berbeda-beda. Nah, kalau misalnya menurut beberapa pakar gitu ya, selain media itu ada yang menentukan keberhasilan suatu penyuluhan, itu ada yang namanya yang pertama dari individunya sendiri atau penyuluhnya itu sendiri. Jadi penyuluh adalah seseorang yang memberikan pesan atau informasi kepada sasaran gitu ya. Jadi dari penyuluh itu sendiri, pertama harus menguasai materi. Terus yang kedua memang harus harus dia memilih bahasa yang mudah dimengerti dan bahasa yang simpel gitu ya. Komunikasinya jadi lancar kalau misalnya kalian sudah bisa berkomunikasi. Terus intonasi juga harus intonasi itu harus di ayun gitu ya. Kadang naik, kadang turun. Mungkin ada yang harus dilakukan penekanan, harus ada yang misalnya kita lurus, ada yang flat dan lain sebagainya gitu ya. Jadi harus diatur yang seperti itu. Kalau ya mungkin jam terbang juga sih nanti kalau untuk yang seperti itu ya. Jadi pada saat terus juga kepekaan kalian terhadap situasi gitu ya. Misalnya sudah dirasa ngantuk gitu ya si audiensnya, terus sudah dirasa boring, itu mungkin bisa dilakukan
dilakukan ice breaking dan lain sebagainya gitu ya. Cuma kalau kayak Zoom kayak gini, saya juga nggak tahu nih ekspresinya gitu. Jadi bingung juga. Misalnya kalian kan ini videonya kan pakai DP semua gitu ya. Terus nggak ada yang diaktifkan videonya. Jadi untuk komunikasi langsung itu saya juga rada sulit ini nih ketawa atau enggak, ini nih lagi tiduran atau lagi memang lagi ngedengerin atau lagi makan atau lagi rebahan dan lain sebagainya gitu ya. Jadi memang rada susah sih kalau misalnya untuk di Zoom meeting ini gitu ya. Cuma kalau misalnya untuk langsung di kelas atau misalnya langsung di itu kan saya juga bisa tahu ya kalau misalnya lagi bosen gitu saya akan menyelipkan jokes-jokes yang ya mungkin yang dirasa kalian relate real ya yang yang sekarang gitulah dan lain sebagainya ya. Kemudian yang kedua, komponen penyuluhan yang menentukan keberhasilan dari penyuluhan itu yaitu yang kedua sasarannya ya. Nah, sasaran adalah pihak yang menerima informasi dari penyuluh. Itu adalah sasaran. Jadi sasaran penyuluhan kesehatan gigi memang secara umum dapat dibedakan menjadi dua. Pertama mungkin masyarakat umum. Jadi kalau masyarakat umum nih kan karakteristiknya berbeda-beda ya. Ada yang misalnya dari segi umur, dari segi pendidikan dan lain sebagainya itu juga harus diperhatikan. Nah, untuk ya jadi nanti bahasa media dan lain sebagainya itu nanti disesuaikan gitu ya. Kalian mungkin nanti kan paling banyak pernah menyuluh berapa orang di sini? Ada yang paling banyak? Paling banyak berapa orang? Sekelas 40 ya. Rahmi kemarin berapa orang? Rahmi? Kalau Rahmi ada 25 orang gitu, Pak, kalau nggak salah. Ya. Belum terlalu banyak. Kalau iya bagus ya. Ya latihan nggak apa-apa. Kalau sedikit nggak apa-apa atau misalnya banyak alhamdulillah kita latihan terus gitu ya sehingga nanti bisa mahir. Orang orang pertama kali ngobrol di depan pasti ada grogi lah, ada grogi, ada gimana gitu ya, ada takut, ada banyak nanti tergantung pengalaman kalian ya. Nanti mikirnya takut salah, takut itu nggak apa-apa ngobrol aja salah. Nanti karena memang kalau pada saat kita salah ya itu yang diingat sama orang yang ngedenger ya. Yang misalnya wah ini mah salah nih, misalnya 1+1 sama dengan 2, 2+2 sama dengan 4, terus 4+4 sama dengan 7. Yang salahnya yang diingat tuh padahal yang betulnya ada banyak gitu ya, tapi yang tetap yang diingat yang salah. Nggak apa-apa sih, itu kan belajar ya, namanya juga belajar, itu jam terbang, nanti kalian akan ya menguasai gitu pada saat kalian sering melakukan hal tersebut. Nah, untuk berbicara ya itu juga kan kalau yang baik itu kan SPOK ya, subjek predikat objek keterangan gitu. Jadi kalian itu harus ya dari sekarang kalau bisa ya ngobrol, kalau bisa kan nanti orang tuh ngobrol berbicara itu pertama itu berdasarkan opini pribadi ya, opini pribadi berdasarkan pengalaman. Ada juga yang ngobrolnya berdasarkan data gitu, misalnya menurut kata si A, kalau bahasa sini saurna cek etama gitu dan lain sebagainya lah. Jadi kata dia mah kata dia. Jadi orang tuh ngobrolnya kata orang terus, nggak pernah yang itu yang jenis yang kedua ya. Kalau yang jenis pertama menurut opininya pribadi dengan menurut pengalaman dia gitu. Yang kedua kata orang aja, misalnya kata Mala mah gini, kata Rahmi mah gini, kata Fikri mah kata gini. Setiap ngobrol tuh pasti kata orang gitu. Apa yang orang sampaikan disampaikan lagi, itu yang kedua. Ada juga yang ketiga ini berdasarkan
berdasarkan referensi gitu ya, atau jurnal, atau ini yang harus digunakan pada saat kalian nanti seminar proposal atau sidang karya tulis gitu ya. Misalnya kalian opini pribadi dulu, kemudian ditunjang penelitian sebelumnya, itu kan berdasarkan data gitu ya. Jadi kalau bisa ngobrolnya mulai dari sekarang ya, jangan yang ya pertama dari bahasanya lah, kalau bisa ya dilatih terus sehingga nanti pada saat kalian melakukan penyuluhan itu sudah terbiasa, atau berbicara di depan kelas gitu ya sudah terbiasa. Mungkin di sini masih ada yang grogi gitu, belum belum apa belum bisa menyesuaikan diri di kelas ini atau di kelompok ini, walaupun sudah hampir 1 tahun lebih gitu ya, hampir 2 tahun, mungkin masih ada yang takut gitu, masih ada yang malu. Itu kalau bisa dihilangkan ya, karena ini kan proses pembelajaran. Silahkan aja kalian melakukan apapun gitu ya, selama masih di batas koridor yang ada. Jangan takut salah, jangan takut wah nanti mah atau misalnya ada yang cinlok, wah nanti kalau misalnya saya ngomong gini nanti lubisnya ilfil gitu, atau misalnya apa gitu ya. Jadi kalau bisa silakan aja kalian kalian berbicara gitu ya, jangan takut salah. Tapi yang jelas harus bertanggung jawab pada saat kalian melakukan hal-hal seperti itu. Sampai sini ada yang ditanyakan dulu? Tidak? Ada nggak? Memang harus dilatih ya hal-hal seperti itu. Berbicara di depan umum dan lain sebagainya. Memang kok satu lagi yang mumpung ingat. Jadi ya salah satu orang yang sukses adalah orang yang cepat beradaptasi di lingkungan baru. Kan nggak semua orang bisa langsung berani mengeluarkan pendapat di lingkungan yang baru ya. Walaupun ini sudah 2 tahun, mungkin saya yakin di kelas ini masih ada yang masih malu-malu, masih takut salah, masih nggak pede lah. Kalau bisa ya siapa lagi yang mau percaya diri sendiri gitu ya, kalau bukan kita sendiri. Jadi kalau bisa tumbuhkan rasa percaya diri kalian gitu ya. Dimanapun pasti manusia kan ada kelebihan, ada kekurangan, ada yang disuka, ada yang tidak. Nah, pada saat nanti kalian memang banyak yang komplain, berarti harus ada introspeksi diri, muhasabah diri gitu ya. Kalian harus bisa mengkoreksi diri kalian. Kalau misalnya memang banyak yang tidak sukanya, ya berarti kalian harus merubah sikap atau merubah hal-hal yang tidak merasa orang tuh jadi tidak nyaman gitu ya. Kalau misalnya dari beberapa orang ada yang suka, ada yang tidak, itu mah ya wajar gitu kalau misalnya cuma 1-2 orang. Karena sebaik apapun kita pasti ada saja orang yang tidak suka gitu ya. Serajin apapun kita pasti ada orang yang tidak suka. Tapi kalau 50% orang tidak suka sama perilaku kita atau sikap kita, ya kita harus introspeksi diri gitu ya. Di sini ada yang jadi haters atau banyak netizennya, atau ya kan kadang ada juga orang itu yang ditunggu kehadirannya gitu ya. Kalau nggak ada orang itu nggak rame. Jadi kalau misalnya nggak ada orang itu tuh sepi gitu ya. Nah kalau ya itu baik ya, jadi pencair suasana. Orang itu pencair suasana, orang itu sebagai ya bagus, bisa masuk kemana saja, itu yang baik gitu ya. Selain itu kan ada juga gini, orang itu kan kalau akan mengeluarkan kemampuannya atau kelebihannya jika terdesak gitu ya. Kemampuan tersembunyinya bila terdesak. Kalian nanti pada saat banyak tekanan gitu ya, banyak itu nanti kalian ya akan tumbuh gitu. Nyari kayak contohnya lah, kayak misalnya tanaman yang misalnya ditutupin sinar matahari gitu ya, dia akan mencari terus, akan lebih tumbuhnya akan lebih cepat gitu untuk mencari sinar matahari. Terus ada juga misalnya kalau contoh manusia ya, kenapa saya bilang tadi
orang itu akan mengeluarkan kemampuan tersembunyinya pada saat terdesak ya. Misalnya kalian sudah capek gitu ya, sudah capek, sudah lelah, siang-siang panas gitu ya. Terus jalan dari kampus ke kosan gitu di tengah terik matahari. Boro-boro untuk lari gitu, jalan juga males. Pada saat kalian dikejar anjing, kan itu situasinya menyuruh meminta kalian untuk lari gitu ya, pasti kalian akan lari dengan sekencang-kencangnya, padahal tidak mungkin kalau misalnya tidak ada pemicunya gitu. Satu lagi contoh, kalian kalau sakit gitu ya pasti inginnya rebahan terus males kemana-mana gitu ya, tapi kalau pas ada gempa bumi itu langsung lari gitu keluar rumah. Atau misalnya pasien di rumah sakit ada gempa bumi, wah langsung buru-buru keluar. Itu yang ya makanya kalian itu ya sebagian besar manusia ya. Kan ada yang mungkin tahu kekuatan, ada yang tahu kelemahannya, tapi ada yang tidak tahu. Jadi harus dipancing dulu nih dengan situasi khusus, kalian nanti bisa mengeluarkan kekuatan atau kelebihan-kelebihan yang tersembunyi gitu. Jadi mikir lebih visioner gitu, wah jadi mikir harus kayak gimana, harus kayak gini, harus kayak gini, kayak gitu sih paling itu. Tadi kan ya balik lagi ya, tadi ada penyuluh, ada sasaran, yang ketiga adalah pesan atau informasi yang disampaikan oleh penyuluh. Ini adalah salah satu hal yang bisa menentukan keberhasilan dari penyuluhan. Pesan yang disampaikan harus disesuaikan dengan sasarannya ya, yang akan diberikan, misalnya bahasa yang digunakan gitu ya tidak terlalu ilmiah bagi yang akan melakukan penyuluhan di anak SD, kecuali anak SD tersebut sudah mengerti gitu, sudah beberapa kali dilakukan penyuluhan, pengetahuannya sudah meningkat, jadi bahasanya bisa disesuaikan ya. Yang jelas yang perlu diperhatikan lagi ya, pesan harus jelas dan tidak rumit gitu ya, itu yang pertama. Kemudian bahasa yang digunakan itu harus yang mudah dipahami. Pesan harus singkat, pesan harus dapat diterima dengan baik. Artinya tidak bertentangan dengan norma adat istiadat, terus agama, budaya, terus mudah dilaksanakan dan sesuai dengan kebutuhan. Jadi pesan-pesan yang dilakukan gitu ya. Misalnya kalian melakukan penyuluhan informasinya, jangan ini, jangan ini, jangan ini. Padahal ya sebaiknya memang hindari kata jangan ya. Jadi kalau bisa pilih kata-kata yang tidak menggunakan kata jangan, karena pada saat kalian melakukan melarang sesuatu dengan kata jangan, biasanya orang itu jadi penasaran untuk melakukannya gitu. Jadi diharapkan kalian bisa memilih kata-kata yang lebih halus lagi ya, tapi tidak menggunakan kata jangan. Nah, pada saat kalian melarang sesuatu, sebaiknya kalian itu memberikan alasan yang jelas dan logis gitu ya. Karena pada saat kalian kan sekarang tuh anak-anak kritis ya, Pak, misalnya tidak boleh, kenapa gitu, harus ada kenapanya. Kalau misalnya kalian hanya bilang jangan, tidak boleh, kayak gitu tanpa ada alasan yang jelas, biasanya akan lebih tidak masuk ke yang dilakukan penyuluhan. Masa sih kayak gitu. Jadi kalau bisa ada alasannya, kenapa tidak boleh, kenapa harus melakukan A, kenapa tidak boleh melakukan B, harus ada alasannya. Kemudian tadi ya saya juga sudah menyebutkan salah satu keberhasilan dalam melakukan penyuluhan yaitu medianya. Karena media ini kan sekarang ada banyak ya, ada media cetak, ada media elektronik, ada media PowerPoint, ada YouTube, mungkin media yang disampaikan atau media yang akan kalian gunakan itu harus sesuai dengan sasarannya. Jadi kalau misalnya ibu hamil
ibu hamil kira-kira sukanya video atau misalnya audio. Seperti kemarin ya, misalnya kartun gitu ya, kartun tapi ke lansia, mungkin ada yang suka tapi ada juga yang tidak gitu ya. Jadi harus disesuaikan, seperti alat ukur lah. Alat ukur juga kan misalnya OHIS kan nggak sesuai misalnya digunakan di lansia. Ya bisa sih, bisa, cuma nggak pas gitu ya, nggak pas. Jadi harus disesuaikan. Kan banyak ya, tadi juga saya sudah menyebutkan untuk media-medianya. Mungkin ada leaflet, ada poster, ada flipchart, flashcard, ada PowerPoint, ada video, dan lain sebagainya gitu ya. Nah, nanti kalian kan kalau misalnya melakukan penyuluhan kan ada yang melakukannya individu. Kalau individu itu sendirian gitu ya. Ada yang misalnya berkelompok, ada yang misalnya massa gitu ya. Uh, untuk penyuluhnya itu sendiri gitu ya, untuk penyuluhnya itu sendiri. Pada saat kalian melakukan sendirian, otomatis kalian harus menguasai materinya. Nanti kan pasti ada yang bertanya nih, kalau kalian nggak bisa jawab, kan rada itu juga ya. Atau misalnya kalian tidak bisa menjawab, nggak apa-apa. Nanti saya akan cari lagi referensinya misalnya. Atau jangan langsung saya tidak tahu, saya tidak bisa gitu. Misalnya kalian nanti memeriksa pasien. Kalau individu itu nanti gini, pertama sendirian di satu orang gitu ya, sendirian di satu orang, itu namanya nanti istilahnya chair side talk gitu ya. Di samping kita melakukan penyuluhan, pada saat kalian habis melakukan tindakan, setelah melakukan tindakan kan pasti ada yang nanya tuh, nanti gimana, nanti ini gimana. Kalau nggak bisa jawab, itu kan akan menurunkan kredibilitas kalian ya. Tapi kalau misalnya kalian bisa jawab, ya alhamdulillah. Nah, satu orang ke misalnya itunya masanya banyak gitu ya, itu berarti harus disesuaikan juga. Pertama harus menguasai materi dan lain sebagainya yang tadi ya. Nah, ada juga kalau misalnya berkelompok ya, misalnya ada Julianti, ada Alivia, ada Rahmi, ada Vicky Akbar, ada Herlin, ada Ai Melinda datang ke Posyandu karena PKL kan, PKL banyakan gitu ya misal. Terus kalian akan melakukan penyuluhan ke ibu hamil. Kalian di depan tuh udah banyak nih, mungkin bisa dibagi-bagi tugasnya. Ada yang tugasnya sebagai penyuluh, ada yang seperti itu, seperti halnya pada saat kalian melakukan bukan penyuluhan, presentasi PowerPoint gitu ya, materi dari tugas kelompok gitu ya. Jadi ada moderatornya, ada sesi tanya jawab, ada yang pemateri dan lain sebagainya gitu ya. Jadi harus dibagi-bagi kalau misalnya seandainya kalian akan melakukan penyuluhan berkelompok gitu. Jadi harus dibagi-bagi tugasnya jelas, sehingga nanti pada saat di depan tidak ada yang misalnya saut-sautan gitu ya. Terus yang harus dipahami lagi ya, pada saat kalian melakukan penyuluhan berkelompok, itu pada saat si pemateri tidak bisa menjawab, jangan langsung nempel untuk menjawab gitu ya. Itu akan menurunkan harga diri dari penyuluh pertama, kecuali kalian misalnya mau menambahkan atau misalnya izin menambahkan untuk jawaban dari penyuluh A atau B gitu. Jadi jangan langsung ngejawab tanpa adanya narasi di awal gitu ya. Misalnya tiba-tiba si A udah gugup, terus blank, grogi, sehingga tidak bisa menjawab. Nah, itu harus nanti jangan langsung menjawab, harus komunikasi dengan baik sehingga tidak menurunkan kredibilitas dari penyuluh yang pertama. Kemudian kalau untuk sekarang ya, kan sekarang itu ada jenis-jenis misalnya pendekatan penyuluhan gitu ya. Kalau dulu kan ada penyuluhan tatap muka, terus ada penyuluhan tanpa tatap muka, ada penyuluhan campuran gitu ya. Nah, kalau misalnya penyuluhan tatap muka, berarti kita langsung melakukan penyuluhan langsung di audiensnya gitu ya, langsung ngobrol gitu.
Tapi kalau misalnya kalian apa tanpa tatap muka, berarti kalian memberikan videonya atau memberikan medianya langsung, misalnya nitipkan ke kadernya, nitipkan ke puskesmas, sehingga nanti orang yang berkunjung bisa dapat informasi yang ada. Atau campuran, kalian memberikan medianya juga memberikan memberikan eh, langsung tatap muka gitu ya, bisa seperti itu. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan ya untuk pertemuan kali ini. Ada yang ditanyakan dulu? Silakan. Mungkin ada yang pernah melakukan penyuluhan terus gagal karena ngeblank di depan. Aduh, saya kayak gimana nih? Kenapa saya harus di depan gitu? Kenapa saya harus ada di sini gitu? Apalagi nanti dilihatin gurunya. Apalagi nanti ya itu baru baru ya kalau pertama-tama nggak apa-apa lah. Jadi kalian memang harus latihan dulu ya, A I U E O, seperti halnya customer service. Tahu customer service? Customer service di misalnya di apa ya, di ya baik itu di bank atau misalnya di apa sih kalau kartu tuh, di apa sih, di kartu apa. Iya pokoknya itu ya customer service aja ya. Kan ngobrolnya tuh hampir sama semua ya. Intonasinya, selamat siang ibu, ada yang bisa saya bantu? Mungkin. Terus kalau misalnya yang cowok-cowok kalau bisa dipakai apa? Ya baik itu cowok atau cewek ya. Kalau bisa pakai suara dalam gitu ya. Sehingga tidak capek pada saat kalian lama berbicara gitu. Kalau misalnya kalian pakai suara suara luar gitu ya, nanti dari leher ke atas ya kedengarnya rada cempreng gitu ya, itu uh, akan cepet capek gitu. Coba aja kalian nanti kalau misalnya mau tahu atau misalnya suara kalian seperti apa, kalian rekam suara kalian gitu ya, rekam suara kalian terus didengerin lagi. Nah kalau misalnya kalian pakai suara dalam, itu misalnya kalau pernah tahu misalnya pernafasan diafragma dan lain sebagainya gitu, itu nggak akan terlalu capek gitu sih. Ada lagi? Ada yang mau ditanyakan dulu? Ada yang share pengalaman misalnya? Ai Melinda, ada share pengalaman pas penyuluhan kemarin? Pernah penyuluhan nggak? Belum, Bapak. Oh belum pernah ya. Belum Bapak. Ya kalau kalau ada temen atau misalnya ada temen yang nanya, ada nggak? Kalian kan pasti kalau pulang ke rumah kan, aduh saya sakit gigi, ada yang misalnya ada yang konsul atau misalnya apa, ada yang bisa menjawab, ada yang tidak bisa menjawab. Ada lagi? Ada yang mau ya udah kalau nggak ada yang share pengalaman, ada yang mau ditanyakan dulu nggak? Ya jadi intinya kalian persiapan sih sebenarnya ya, dari penyuluhnya, dari sasarannya, dari medianya, dari tadi dan lain sebagainya ya. Jadi harus dipersiapkan dengan baik sehingga semuanya berjalan dengan lancar gitu ya. Karena akan berbeda nanti pada saat kalian akan menyuluh lansia gitu ya. Terus menyuluh menyuluh anak remaja, kaliannya harus semangat gitu lah. Jadi jangan jangan lemes gitu ya pada di depan. Saya gini. Apalagi kalau ketemu langsung nih harus interaktif gitu ya kalau bisa, sehingga nanti tidak membuat suasananya jenuh dan membosankan gitu. Ada yang ditanyakan dulu? Ada lagi? Ada yang ditanyakan? Bapak Ya, Rahmi izin bertanya, Pak. ya silakan. Untuk media, Pak, terutama untuk media flip chart dengan plasma. Nah, itu sasarannya maksimalnya berapa ya, Pak? Ya, udah. Dan Atau jarak dari kita ke sasarannya berapa gitu, Pak? Terima kasih. Iya. Iya, bagus ya pertanyaannya Rahmi. Nah, untuk flip chart dulu ya. Tadi flashcard aja atau flip chart? Flip dan flash.
Dua ya. Nah, untuk flash flip sendiri, Dua-duanya. ya, untuk flip sendiri yaitu kalau berdasarkan beberapa teori yang ada dan referensi yang ada ya, untuk flip chart itu sendiri dari kelompok kecil ke kelompok sedang gitu ya. Kalau di akumulasi angka mungkin dari 20 sampai 30 responden juga bisa ya kalau untuk flip chart. Sedangkan kalau untuk flashcard itu kelompok kecil ya di bawahnya flip chart gitu ya. Misalnya dari 10 sampai 20 itu yang menjadi menjadi acuan kalau misalnya di beberapa referensi yang ada. Tapi kita juga nanti akan disesuaikan juga bisa jadi pada saat kalian di lapangan itu media yang kalian buat itu tidak sesuai gitu ya, terlalu kecil hurufnya, berarti otomatis bisa jadi hanya 10 atau kelompok kecil bisa jadi 5 gitu ya kalau untuk flashcard ya, karena nanti disesuaikan lagi dengan kondisi di lapangan apabila banyak yang pertama memiliki gangguan penglihatan gitu ya, misalnya kan sekarang nih kita nih dituntut untuk melihat HP setiap hari, atau misalnya kalau pembelajaran seperti ini kan harus melihat laptop tiap hari, otomatis kan matanya lelah gitu ya, jadi berpotensi mengalami gangguan penglihatan gitu. Kalau bisa ya kalian juga lihat yang hijau-hijau gitu, yang jauh misalnya ngelihat langit kan itu otomatis nanti si iris atau pupil tuh jadi istirahat gitu ya. Kalau misalnya kita ngelihat yang dekat itu kan bekerja keras dia tuh nangkep nangkep objek yang ada gitu. Nah kalau ngelihat yang jauh itu akan beristirahat. Jadi kalau bisa ya, kalau misalnya kan saya juga kadang cepat lelah sih karena tiap hari kan harus di depan laptop dan komputer gitu ya. Jadi pertanyaan dari Rahmi itu untuk penggunaan flipchart dan flashcard, kalau menurut teori tadi, kalau misalnya kalau bisa nanti disesuaikan lagi dengan kondisi di lapangannya seperti apa gitu ya. Sehingga nanti di pas pas dan informasi yang akan disampaikan itu nyampe ke sasaran yang ada gitu ya. Paling itu sih. Ada lagi yang mau ditanyakan? Oh iya. Nah, Baik, untuk Pak. Terima masalah kasih. untuk masalah-masalah kayak gitu ya harus kalian pahami betul karena biasanya suka muncul di soal-soal ujian kompetensi. Jadi kalian harus menguasai juga teknik menyikat gigi. Nanti kalau misalnya ada ada mata kuliah preventif dentistry ya, kalau di D3 nggak tahu namanya apa ya, eh, mata kuliah tersebut. Jadi harus dikuasai betul media yang digunakan, sasarannya, terus informasi yang akan disampaikan, dan lain sebagainya itu harus dikuasai. Lanjut, gimana Rahmi? Ada lagi tadi mau ditanyakan? Sudah cukup, Bapak. Terima kasih, Pak. Ya, ya mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan ya, karena ini nih berapa SKS? Ada praktikumnya nggak? Julianti, ada praktikumnya nggak? Ada SKS praktikumnya nggak ini ya? Ini satu Satu SKS. Rahmi, SKS, Pak. nggak itunya, ada praktikumnya nggak? Putus-putus Satu nih. SKS, Pak. Kuliah saja. Oh gitu? Hmm, coba saya cek dulu ya, sebentar. Sebentar dikenal.
D3 ya. Tingkat 2. Tingkat 2, 2 SKS teori. 2 SKS teori, praktikumnya kalian tingkat 2 kan? Iya, Bapak, tingkat 2. Iya, Bapak. Iya, 2 teori. Iya. Udah nggak ada praktikumnya, ya udah nggak apa-apa lah kalau nggak ada praktikumnya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan ya. Kalau tidak ada yang ditanyakan lagi, tetap semangat, tetap jaga kesehatan, menerapkan protokol kesehatan, patuhi 5M, jangan keluar rumah kalau misalnya memang tidak perlu-perlu banget ya, atau misalnya kalian mau kemana-mana ya pakai masker gitu ya, hindari kerumunan dan lain sebagainya gitu ya. Semoga tetap diberikan kesehatan, jangan melawan orang tua ya. Kalian kan nanti posisinya nih di rumah ya, jadi patuhi aturan yang ada di rumah. Kalau misalnya memang tidak boleh keluar malam ya jangan keluar malam gitu ya, jangan maksain keluar malam, kurangi begadang dan lain sebagainya sehingga nanti sehat kembali. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih sudah standby ya sampai akhir. Kalau yang ada yang sinyalnya jelek atau kurang baik, gangguan, ya tadi keluar banyak, ada beberapa yang keluar masuk ya, yang apa-apa. Mungkin itu saja. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Waalaikumsalam wabarakatuh. Ini jangan dulu keluar. Aktifkan dulu kameranya untuk dokumentasi. Ya, Pak. Tadi Ica udah keluar ya? Ica siapa? Ica di dinding. Saya screenshot dulu ya. Copy. 1, 2, 3. Coba. Ini mana ya Rahmi? Share di Rahmi ya. Baik, Pak. Nanti yang nggak masuk tolong di WA ya Rahmi. Alasannya kenapa? Terima kasih. Assalamualaikum. Leave dulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Terima kasih, Bapak. Terima kasih, Pak.